Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Mencuri 9 motor seorang pemuda di kota Jayapura diringkus polisi. Selundupkan buah pinang 3 warga negara Papua Nugini ditangkap tentara di perairan Jayapura. Terima bantuan dana sembako, ratusan warga di Merauke rela antre sejak subuh. Dijual kepada saudara IR ini. Ya. Tim Opsnal Polsek Jayapura Selatan menangkap pencuri motor yang kerap beraksi di Jayapura Selatan, kota Jayapura. Tersangka bernama Daniel Rinaldi mengaku sudah 9 kali mencuri sepeda motor dan menjamret. Kali ini ia tidak berkutik dan mengaku seluruh perbuatannya kepada polisi. Sepeda motor hasil curian dijual ke penadah. Berbekal informasi tersangka, polisi akhirnya meringkus Irmansyah yang selama ini membeli sepeda motor curian dari tersangka. Ya, modus operandi yang dipakai untuk melakukan aksinya yaitu dengan cara merampas barang bawaan korban saat di kendaraan dan juga dengan cara memukul korban. Lalu barang rampasan berupa uang dipakai foya-foya, berupa barang dijual hasilnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Untuk aksinya curanmor, ya DRA ini juga dengan laporan polisi yang lain, dia melakukan penjualan kepada tersangka penadah atas nama dengan inisial IN. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh pelaku DRA untuk kegiatan curanmornya. Modus operandi yang pelaku lakukan melakukan tindak pidana dengan cara merusak fungsi stop kontak dan memutus kabel kontak sepeda motor. Setelah mendapatkan motor, kemudian pelaku menjual untuk mendapatkan keuntungan. Tersangka menggunakan modus klasik dalam mencuri sepeda motor, yakni merusak kunci kontak atau memutus kabel kontak lalu menyambungnya secara langsung. Sementara si penadah, Irmansyah, mengaku membeli sepeda motor dari Daniel dengan harga murah, lalu menjual dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polsek Jayapura Selatan. Mereka diancam dengan pidana pencurian serta penadahan barang curian. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Tim Satrol Lantamal 10 Jayapura menangkap 3 orang warga negara Papua Nugini karena kedapatan membawa 30 karung buah pinang. Ketiga warga Papua Nugini tersebut bernama Adam Kambisi, Boni Nasi, dan Sebia. Mereka ditangkap di perairan Jayapura pada minggu lalu. Komandan Satrol Lantamal 10 Jayapura Letkol Laut Dedi Obed mengatakan saat itu tim Satrol sedang melaksanakan patroli rutin lalu melihat kapal cepat melintas dari Papua Nugini menuju kota Jayapura. Tim lalu menghentikan perahu dan menemukan puluhan karung buah pinang tanpa dilengkapi dokumen karantina serta kartu lintas batas. Dengan terputusnya rantai penyelundupan pinang dari PNJ, masyarakat kita, masyarakat tradisional yang menjual pinang otomatis sangat membantu mereka. Karena itu mata pencarian mereka dari penjualan pinang. Karena kita ketahui dengan adanya penyelundupan dari Papua Nugini, masyarakat atau petani lokal kita pendapatannya berkurang disebabkan adanya permainan atau penyelundupan di pasar gelap. Jadi yang paling penting dengan adanya penggagalan penyelundupan ini sangat membantu daripada petani lokal yang sehari-hari bekerja untuk
petani pinang dan menjual hasilnya ke pasaran. Karena kita tahu pinang ini sudah merupakan budaya yang tidak bisa kita lepaskan dari masyarakat Papua. Ketiga warga negara Papua New Guinea diserahkan ke imigrasi Jayapura untuk menjalani proses hukum. Sementara barang bukti puluhan karung berisi buah pinang dibawa ke Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura untuk dimusnahkan. Masyarakat Papua hingga kini masih mempertahankan kebiasaan mengunyah buah pinang. Penggemarnya tidak hanya orang tua, namun juga anak-anak, sehingga buah pinang sudah menjadi kebutuhan pokok. Namun, harga buah pinang dari Papua New Guinea jauh lebih murah, sehingga kerap membuka celah bisnis penyelundupan. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Ratusan pencari kerja orang asli Papua berunjuk rasa ke kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka menuntut pemerintah mengeluarkan aturan penerimaan pegawai negeri sipil tahun ini wajib diisi oleh orang asli Papua atau OAP. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menilai selama ini penerimaan CPNS tidak memperhatikan orang asli Papua sehingga harus diatur menggunakan keputusan resmi pemerintah daerah. Kami menyerahkan data aspirasi pencari OAP. Kenapa data? Kami dari Forum Wadah dan Kecil Kaki Abu di Jalan Bawah ini kami melakukan pendataan. Pendataan kami buka secara online. Link yang kami buka, link itu yang diinput oleh partisipasi oleh teman-teman pencari Papua Barat Daya. Jadi kami datang bicara aspirasi kami, bicara dengan data pengangguran yang ada. S1 berapa, S2 berapa, SMA berapa, SMK berapa, data itu nanti kita bicara ke pemerintah. Sudah cukup, selama ini kita bicara pencatat tapi tidak bicara pakai data. Hari ini kita buat data ini dan kita presentasikan ke pemerintah bahwa anak Papua ini masih banyak yang menganggur. Kalau Bapak Gubernur tidak ada, kantor provinsi kami akan palang dan BKD kami akan palang. Kami bicara hak kami dulu di atas negeri kami, baru bisa bicara terkait penerimaan. Pengunjuk rasa mengancam jika pekan depan aturan penerimaan CPNS orang asli Papua belum dibuat pemerintah, maka mereka akan melakukan aksi yang lebih besar. Bambang melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya.